Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Ada teori masalah poligami, mungkin ini bagi antum yang ingin sukses poligami, maaf ya ibu-ibu sekalian, ini perlu disampaikan. Poligami ketika ingin sukses, itu memang jangan 2 istri. Karena kalau 2 itu cenderung mereka cemburunya kuat jemaah. Ketika yang satu dikasih lebih, yang lain akan marah, cemburu. Makanya kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, supaya timbul aman poligami, kita nikahi satu lagi menjadi 3. Karena ketika istri kita 3 bukan 2, kalau 2 berantem terus, kalau 3 ini kecenderungan sang istri akan berusaha untuk mencari ridho suami. Mereka berlomba untuk berbuat baik terhadap suami, dan kecemburuan mereka tidak sedahsyat ketika istri cuma 2. Maka kalau mampu antum 3 sekalian atau 4 sekalian. Jadi kalau 2 jangan, bahaya. Ini mungkin salah satu teori ya yang bisa dicoba. Nah, qul insyaallah. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Fiha ma tashtahil anfus. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa-apa katanya. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan molek. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa, tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk?
Allah musta'an. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Berhubungan suami istri waktu istri dalam keadaan haid adalah dosa haram dan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa gede. Haram, dosa besar. Laki-laki menggauli istrinya waktu haid, dosa besar. Kita semua tahu bahwa sunnah merupakan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk mengikuti serta meneladani beliau SAW. Sehingga dengan kata lain, para suami dianjurkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Aisyah, karena itu merupakan sunnah. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Makanya saya memutuskan saya pergi ke masjid sama ke gereja. Dan saya pergi ke masjid, lihat orang-orang ngaji, saya nggak dapat apa-apa. Di situ saya biasa aja. Karena saya nanya ke mereka, mereka ngaji, mereka nggak tahu artinya. Mereka cuma mau ikut-ikutan, hafal-hafalan. Biarpun mereka sudah hafal Al-Quran, tamat berapa, coba ditanya. Artinya itu apa? Mereka kebanyakan tidak tahu. Saya dulu ngaji, saya hafal surat-surat kayak dari Yasin, saya bisa, gitu loh. Tapi saya nggak tahu artinya. Yang surat-surat pendek aja ya Pak ya. Ya, silakan. Kayak surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, yang kayak gitu tuh saya cuma diajari itu aja, dan itu tidak diajari ini artinya apa, tidak diajari seperti itu, karena kebanyakan guru-guru ngaji itu juga pada nggak tahu itu artinya apa. Mereka cuma hafal karena ini yang diajarkan dari atasan mereka, dan inilah mereka cuma hafal gitu aja. Dan saya juga waktu itu berusaha buat pengen mendalami Muslim, mendalami Islam itu seperti apa. Datanglah saya ke salah satu kiai, di situ malah saya mau dijadiin istri keempat. Jadi itu juga yang bikin saya down di Muslim itu. Sementara dalam Kristen tidak ada ya yang namanya poligami, dan dalam Kristen benar-benar menghargai seorang perempuan, benar-benar menghargai hati seorang perempuan menyakiti seorang istri itu seperti apa, dan tidak ada toleransi untuk mau berpoligami gitu loh. Dan kenapa saya memutuskan untuk tidak di Islam? Karena saya tidak mau di poligami. Karena dulu saya menikah, mantan suami saya bilang gini, kamu punya anak sama saya dan anak kamu harus cowok. Kalau anak yang kamu lahirkan bukan laki-laki, saya akan poligami. Kayak gitu itu digampangkan gitu loh. Padahal itu semua kan Tuhan yang ngatur gitu. Saya kan tidak bisa kan membuat jenis kelamin anak yang saya kandung ini kan harus laki-laki, kan tidak bisa. Dan itu saya harus terima konsekuensinya. Kalau anak yang kamu lahirkan ini bukan cowok, nanti saya mau poligami, begitu. Dan setelah saya cerai sama mantan suami saya pernah berhubungan. Dan waktu saya pernah berhubungan sama laki-laki Muslim juga. Dan ini lebih parah lagi. Saya belum menikah sama dia bilang begini. Dia bilang begini. Aku ini mau nikahin. Belakangan saya tahu kalau dia punya pacar lagi selain saya. Akhirnya dia bilang begini, saya tidak bisa ninggalin kamu dan saya juga tidak bisa ninggalin dia.
Saya ini mau merukunkan kalian. Dua-duanya mau saya rukunkan karena mau saya nikahin semuanya. Pertama, kamu yang aku nikahi, nanti selang 6 bulan lagi dia yang bakal saya nikahi. Itu seperti itu. Itu aja udah bikin saya luka gitu loh. Ini belum menikah sudah ada niat poligami saya. Sementara di dalam Kristen, pernikahan itu benar-benar dijunjung tinggi. Karena banyak perempuan yang tersakiti dengan poligami itu. Namanya suami ya, harus berbagi dengan orang lain. Banyak dilihat kan istrinya ustadz juga kan. Biarpun mereka bilang ikhlas, tapi kan kita nggak tahu di hati mereka itu seperti apa. Terus sekelas ustadz besar aja loh bisa cerai kalau di poligami, gitu kan? Kenapa saya menolak poligami? Karena di situ cuma menyakiti hati perempuan. Karena di situ perempuan nggak dihargai. Di situ perempuan disakiti, sementara di Kristen tidak ada seperti itu. Itu. Dan saya juga mengalami sendiri karena kakek saya poligami. Kakek saya poligami dan saya tuh waktu itu masih kecil. Saya lihat nenek saya berkelahi sama kakek saya karena perempuan. Dan juga kakak saya poligami, kakak saya sendiri ini poligami, dan itu ribut terus bahkan berkelahi di depan saya. Itu kan sudah menyakiti perempuan gitu. Terus mereka bilang, kalau kita menerima suami kita poligami, surga tempat kita. Mana kayak gitu. Surga tempat kita. Mereka bilang kalau kita menerima dengan ikhlas kalau suami kita poligami. Apa kita harus terus-terusan disakiti gitu loh. Itu aja bagi saya itu sudah salah. Karena dalam poligami gimana kita mau mencapai surga sementara hidup orang yang berpoligami itu cuma buat ribut-ribut doang sama istri muda sama istri tua. Gimana kita mau mencapai kerajaan surga itu gitu. Gimana kita ada waktu gitu loh buat mencapai kerajaan surga itu. Jangan salah, standar surga itu kan tinggi gitu. Kalau kita cuma diisi dengan ribut, dengan sakit hati gitu. Terus kapan waktunya waktu kita bareng Tuhan gitu. Terus itu bilang mau masuk surga. Saya udah lihat sendiri kok. Keluarga saya yang poligami, kakek saya poligami, kakak saya poligami. Saya bisa lihat sendiri gimana kehidupan mereka. Bahkan bertengkar, berkelahi di depan saya. Dalam rumah tangga itu nggak ada kedamaian. Terus itu disebut apa kalau seperti itu? Sementara yang kita cari dalam rumah tangga itu kita cari kedamaian. Kita itu cari kebahagiaan di situ. Kalau kita poligami, kalau kita terus-terusan disakiti, gimana kita dapat kedamaian? Gimana kita dapat kebahagiaan? Perempuan-perempuan ini perempuan muslim inilah jangan ikut-ikutan lah karena karena udah keyakinanku seperti ini aku mau dipoligami. Jangan munafik seperti itulah. Saya tahu kok itu sakit. Kalau mereka benar-benar menerima poligami itu, nggak bakalan ada perceraian karena poligami, nggak bakalan. Buktinya di Muslim banyak kawin cerai yang memang karena suami mau poligami. Itu terus seperti itu bilang ajaran yang benar. Bagi saya itu tidak benar. Mungkin saya keras di sini, tapi bagi saya itu tidak benar. Ginilah, buat wanita Muslim cari tahu lagi lah. Perdalam lagi lah. Buat kalian membaca Al-Quran itu di situ itu ada apa itu kalian harus tahu ya, harus tahu artinya itu apa biar kalian itu tidak selalu termindset ini memang sudah dari ajaranku seperti itu, aku harus bisa menerima itu. Coba kalian belajar lagi, kaji lagi gitu loh, pahami lagi yang kalian belum
belum paham, jangan langsung menerima, alah aku udah seperti ini gitu. Kita loh buat mencapai surga itu bukan karena kita terus disakiti, terus dipoligami, bukan seperti itu. Buat mencapai surga itu bukan seperti itu, gitu loh. Buat wanita-wanita muslim ini, cobalah mulai lagi nih ke diri kalian sendiri, mulai merenungi diri kalian sendiri itu. Iya ya, kok di muslim kok seperti ini ya. Kalian masih bisa kok, masih bisa kalian keluar dari zona itu, bisa. Bukan saya aja, karena saya menentang poligami, saya menentang banget poligami, saya bisa keluar kok dari zona itu kok. Makanya saya nggak mau di ajaran yang seperti itu, karena bagi saya ajaran Tuhan Yesus itu tidak ada yang menyakiti perempuan, tidak ada. Di muslim tidak pernah diajarkan kasihilah musuhmu. Itu memang yang paling berat ya. Di Kristen saya selalu dapat pengajaran seperti itu. Kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Yang dipahami orang muslim itu bagi saya apa ya, mereka itu masih tentang nafsu ya yang dipikir ya. Yang cowok-cowok nanti kalau di muslim yang itu nanti aku kalau di mana di surga aku nanti dapat gini bidadari, itu tuh masih, mereka itu masih memikirkan tentang nafsu. Itu sebenarnya nafsu. Padahal ya yang mereka kaitkan itu loh ya, masih padahal mereka itu belum tahu antara gimana duniawi dan saat nanti kita sudah mati gitu. Tapi mereka pukul rata semua, mereka samakan semua itu. Yang mereka itu masih berpikiran, masih pokoknya nafsu aja itu Pak, bagi saya Pak. Karena yang mereka pikir bidadari nanti aku bakal begini sama aku nanti bisa minta bidadari yang seperti yang aku inginkan, pokoknya yang paling cantik kayak gitu tuh, bagi saya itu masih nafsu. Sementara kalau dalam Kristen kita ini roh ini sudah tidak memiliki nafsu apapun, tidak memiliki nafsu apapun. Saya pernah ada pengalaman sama Pak Haji. Dia haji, saya pikir dia karena dia sudah haji, jadi dia istilahnya kalau dalam Kristen udah hidup kudus gitu kan istilahnya bagi saya kan. Karena dia sudah haji, saya pikir dia udah jadi haji mabrur. Ternyata dia masih ngajak, dia masih berusaha deketin saya, ngajak saya mesum seperti itu. Itu bagaimana gitu loh. Terus apa yang mereka ajarkan gitu loh.